Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Keranjang Inspirasi dimanapun Anda berada. Pada hari ini Selasa 12 Agustus 2025, secara langsung dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, kita menyiarkan secara langsung bahwasanya pada hari ini sebanyak 39 orang mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara mengikuti proses sidang munakasah di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Namun yang perlu kita sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, di antara 39 orang peserta sidang yang dilaksanakan pada hari ini, ada salah satu mahasiswa internasional yang berasal dari Patani, Thailand, yang melanjutkan studinya di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan alhamdulillah pada hari ini beliau bersama rekan-rekan yang lain juga turut mengikuti pelaksanaan sidang munakasah yang dilaksanakan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bagi rekan-rekan sekalian dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu support dan dukung channel Keranjang Inspirasi dengan cara like, subscribe, serta komen di kolom komentar. Dan yang tidak kalah pentingnya, jangan lupa untuk selalu tekan notifikasi tanda lonceng yang ada di ponsel Anda, agar Anda tidak pernah ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya yang akan kita tayangkan di lain waktu. Baik, para rekan-rekan sekalian dimanapun Anda berada, kita akan wawancara singkat dengan salah satu mahasiswa internasional yang mengikuti proses sidang munakasah pada hari ini, yang mana beliau itu berasal dari Patani, Thailand. Baik, para rekan-rekan sekalian, ikuti terus perjalanan channel ini agar Anda tidak ketinggalan informasi. Dan jangan lupa, seperti halnya yang kita sampaikan di awal, untuk like, subscribe, serta komen di kolom komentar. Oke, teman-teman sekalian, yuk ikuti perjalanan saya pada hari ini. Baik, teman-teman serta channel Keranjang Inspirasi dimanapun Anda berada, pada hari ini kita bersama Fikri, salah satu mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berasal dari negeri jiran Thailand. Beliau juga mengikuti proses sidang munakasah pada hari ini Selasa 12 Agustus 2025. Kita akan wawancara sedikit dengan beliau terkait dengan pelaksanaan sidang hari ini dan bagaimana pesan dan kesan beliau, dan juga serta bagaimana harapannya Fakultas Agama Islam ini untuk ke depan. Ya, baik teman-teman, kita akan wawancara dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan ada ini mahasiswa yang dari Thailand, ya. Ini yang masih pertama mungkin ke Indonesia, ini masih tanggung dengan bahasa nasional, bahasa Indonesia ya. Ya Pak, benar. Nah, ini selama ini kan sedang mengikuti proses sidang munakasah pada hari ini. Ya, bagaimana perasaannya untuk menghadapi proses sidang munakasah yang dilaksanakan hari ini? Ya, baik. Kalau secara perasaan pada pagi hari ini, yaitu tanggal 12 Agustus, yaitu pada awalnya dari bangun pagi, sholat subuh dan juga menjelang di waktu jam 7.30, yaitu sangat merasa sedikit deg-degan bahwa untuk sidang meja hijau bagaimana kita menghadapi dan juga bagaimana kita menjawabkan untuk persidangan pada pagi hari ini. Walaupun merasa deg-degan, tetapi kita mendapat nikmati secara suasana yang dimana dimaksudkan sidang meja hijau pada pagi hari ini, Pak. Ya, baik. Dan untuk selama mengikuti proses perkuliahan di Fakultas Agama Islam, pesan dan kesan apa aja yang didapatkan selama menjalani studi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ini? Baik, secara pesan, secara kesan ya Pak, secara kesan baik dari awal semester 1 sehingga semester 8 ini
tidak lain tidak bukan yaitu adanya bantuan dari dosen, salah satunya Prodi dan juga kawan-kawan seperjuangan, yang dimana didampingi sampai semester akhir, walaupun tidak pandai berbahasa tetapi tetap bergaul dengan kawan seperjuangan demi mendapatkan gelar sarjana di UMSU ini. Itu secara kesan. Kalau secara pesan bagi UMSU dan juga bagi seluruh warga Indonesia dan juga petani Thailand, yaitu sama-sama kita bergabung dengan UMSU, kerana UMSU sangat mengutamakan biaya dan juga mengutamakan fasilitas yang baik bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa asing yang berada di UMSU ini. Baiklah. Terus yang ini terkait dengan harapannya sendiri, ini kan udah masa akhir ini setelah pasca melaksanakan sidang munakasah pada hari ini, secara sah dan legal memang Adik telah berhasil menyandang gelar sarjana pendidikan nih. Ya, Pak. Dan kita kemungkinan besar itu akan berpulang lagi ke negeri kelahiran, yaitu petani Thailand. Ya, Pak. Terus dari situ harapannya sendiri terkait dengan Fakultas Agama Islam ini ke depannya seperti apa? Baik, secara harapannya Pak, yaitu utamanya, harapan pertamanya yaitu Fakultas Agama Islam dan juga UMSU selalu memperbanyakkan mahasiswa-mahasiswanya, baik mahasiswa Indonesia dan juga mahasiswa luar negeri. Dan juga yang keduanya, harapan bagi saya pribadi yaitu bagi UMSU terus meningkatkan potensi dan juga meningkatkan fasilitas yang baik untuk mahasiswa. Dan juga yang ketiga, selalu buat hal yang terbaik bagi mahasiswa dan juga bagi UMSU. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan dalam wawancara singkat ini. Baik, para teman-teman dimanapun Anda berada, itulah tadi wawancara singkat kita dengan Adinda Fikri ya. Adinda Fikri, mahasiswa yang berasal dari negeri jiran Patani, Thailand, yang telah mengenyam studi selama 4 tahun di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ya. Bagi rekan-rekan yang lain yang masih ingin melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi, mari bergabung bersama kita di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sebagaimana yang disampaikan oleh Adinda Fikri tadi, banyak hal-hal yang belum kita ketahui terkait dengan apa yang ada di Biro Fakultas Agama Islam dan juga terkait perkuliahan-perkuliahan di ruang kelas dengan dosen-dosen dan staf pengajar lainnya yang ada di Biro Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terima kasih atas waktunya. Semoga sukses selalu Dinda dan dapat mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan di Fakultas Agama Islam di tengah-tengah masyarakat nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Sarul Lamsari ya. Izin Bapak Sarul, sebagai salah satu universitas yang menuju world class university, tentunya Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ini kan memiliki jumlah mahasiswa yang lumayan banyak dari luar negeri, terutama ada di fakultas yang ada di sini, termasuk juga di Fakultas Agama Islam. Yang informasi yang kita terima kan di Fakultas Agama Islam ini juga ada mahasiswa asal dari Thailand yang juga kabarnya mengikuti proses sidang munakasah pada hari ini. Terus kita juga mau nanya kepada Bapak Sarul, apakah selama mengikuti proses sebagai pembimbing di Fakultas Agama Islam pernah membimbing yang mahasiswa internasional? Baik, terima kasih Pak Sulpan atas kesempatannya. Alhamdulillah hari ini tadi pagi kita prosesi pembukaan sidang munakasah dibuka langsung oleh pimpinan fakultas, dan kemudian saya sebagai salah satu dosen di Fakultas Agama Islam mendapatkan kesempatan untuk membimbing salah satu mahasiswa internasional kita, yakni Fikri Kabae. Namanya Fikri Kabae, berasal dari negara Thailand.
Nah ini mahasiswa ini saya lihat sangat gesit, kemudian punya integritas dan semangat yang tinggi dalam belajar. Lalu memang banyak sih tantangan-tantangan yang dihadapi dalam membimbing mahasiswa internasional, kan begitu. Yang pertama, mereka harus menyesuaikan dengan budaya kita, kemudian ada kadang kesulitan dalam berbahasa, mereka kan bahasa Thailand. Tapi alhamdulillah kita coba untuk membimbing dengan baik, dengan seksama, sehingga kemudian tadi telah berhasil mengikuti sidang munakasyah. Mudah-mudahan ini menjadi langkah tidak enggak terakhir ya, tapi ke depan dan terus menerus banyak mahasiswa-mahasiswa asing yang hadir untuk kuliah di UMSU itu. Tentu kan Pak, harapannya selama beliau itu berkuliah di Fakultas Agama Islam, kurang waktu lebih sekitar 4 tahun kabarnya, tentu kan banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi beliau, terutama di dalam hal berkomunikasi. Apa yang selama ini bisa kita bantu sehingga beliau itu memang bisa berkomunikasi lebih maksimal seperti sekarang ini? Kalau dari awal kan yang terpilih bahasanya itu jauh dari kita nasional. Ya. Alhamdulillah Pak Rektor sangat mendukung mahasiswa internasional. Jadi dari universitas itu membuka yang namanya lembaga BIPA. BIPA itu lembaga khusus untuk mengajarkan mahasiswa internasional berbahasa Indonesia. Maka tadi Fikri, salah satu mahasiswa bimbingan saya, beliau belajar bahasa Indonesia di sana, diajarkan bahasa Indonesia dengan baik, sehingga kemudian komunikasi kami itu tidak ada kendala. Bahkan sekarang si Fikri itu sudah mahir berbahasa Indonesia, walaupun dulu memang awal-awalnya agak sedikit dia bingung. Kadang kita juga bingung ya sebagai pengajar gitu kan, karena di kelas gitu. Tapi sekarang udah 4 tahun berjalan, alhamdulillah, karena beliau semangat untuk belajar bahasa Indonesia, ya sekarang sudah lancar, kemudian membuat tugas akhir juga alhamdulillah lancar, begitu. Ini kan dengan selesainya beliau studi di Fakultas Agama Islam, harapan kita kan ke depannya ini semakin banyak lagi mahasiswa internasional yang bakalan melanjutkan studinya di Fakultas Agama Islam. Jadi ikhtiar apa aja yang bisa kita lakukan sebagai salah satu dosen yang pembimbing di Fakultas Agama Islam? Tentu ada ikhtiar yang bisa kita laksanakan, masukannya kepada prodi atau ini segala macam, dan bagaimana harapan Bapak terkait dengan perkembangan Fakultas Agama Islam ini untuk ke depan, baik dalam skup nasional maupun di tingkat internasional sebagai seperti mahasiswa Fikri tadi. Iya. Nah, kita prodi, Pak Rektor itu pernah menyampaikan bahwa prodi menjadi ujung tombaknya universitas. Maka kita terus berupaya melakukan sosialisasi baik dari sosial media maupun secara langsung kepada masyarakat. Kemudian untuk menggait mahasiswa internasional, alhamdulillah kita di prodi perbankan syariah dan prodi manajemen bisnis syariah kemarin beberapa bulan lalu sudah mengikuti asesmen lapangan, yakni akreditasi FIBA-A. Nah, yang langsung asesor itu dari Jerman. Nah, ini kan menjawab tantangan sebenarnya. Apa yang hari ini roadmap UMSU lakukan, ya kita sebagai prodi kemudian fakultas harus mendukung. Maka salah satunya kita ikut akreditasi internasional, kemudian Fakultas Agama Islam sendiri juga sudah menjalin banyak kerjasama internasional di Malaysia, Thailand, Kamboja, Arab Saudi, dan lain sebagainya. Ya tentu ini tidak mudah, tapi kita yakin dan percaya semangat kebersamaan, gotong royong, insya Allah ya Fakultas Agama Islam dan UMSU pada khususnya ke depan sesuai dengan roadmap akan go internasional. Gitu. Baik. Terima kasih Pak Syarul atas waktu yang telah diberikan dalam wawancara singkat ini. Baik rekan-rekan sekalian dimanapun Anda berada, itulah wawancara singkat kita dengan Bapak Syarul Amsari selaku salah satu pimpinan program studi yang ada di Fakultas Agama Islam dan juga salah satu pembimbing mahasiswa internasional. Jadi di sini bisa kita sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwasanya UMSU World Class University tidak hanya sebagai slogan, tapi akan menjadi suatu bukti nyata bahwasanya 2033 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara akan
world class university, kampus yang bertaraf internasional. Baik, rekan-rekan sekalian, itulah yang dapat kami informasikan dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.